dia ke Gunung Sindoro nanti di jam sekian, waktu sekian nanti akan ada batunya, itu dibikin sama dia di tempat. Nah tempat itu isinya doa, mudah-mudahan nanti Dimas yang megang keris ini akan mendapatkan banyak kemakmuran, disayang sama rajanya, disayang sama semua orang. Isinya doa sebenarnya, bukan mistik. Karena gue sampai hari ini tidak pernah menemukan hal mistik kayak keris terbang segala macem tuh. Gue bisa jamin dan gue bisa menantang kalau lu bisa buktiin ke gue ya keris itu mistik, buktiin, gue mau lihat. Dengan empu siapa kujang itu ditempa, maka itu menentukan pangkat si pemilik kujang tersebut. Bentuknya kecil nih. Nah beliau itu kebelet pipis. Nah pas mau kamar mandi, beliau tuh lihat ada sosok yang baris berjejer rapi. Dan itu sosoknya seperti Pandawolimo. Ada yang sosoknya seperti Semar, ada yang seperti Petro, ada yang seperti Gareng dan lain sebagainya. Jadi memang aku percaya pun keris itu ada penunggunya. Penunggunya tuh pasti bukan sosok yang semacam kuntilanak, pocong atau gerandong, enggak. Dia sosok yang lebih tua daripada itu. Episode 23 ini kita spesial kedatangan Mas Dimas Irawan yang merupakan kolektor keris ya. Bisa dibilang Mas Dimas ini merupakan kolektor keris termuda di Indonesia loh. Maksudnya zaman sekarang itu anak-anak muda tuh kolektornya baju-baju yang zaman now ya. Apa sih istilahnya? Baju Mas Jarn atau tahor. Ini keringan hitam gitu ya. Maaf. Baju-baju dan kolektor yang branded, tapi Mas Dimas ini luar biasa loh. Kita koleksi. Woi. Tapi Mas Dimas ini luar biasa. Di zaman sekarang ini masih ada anak muda yang mengkoleksi keris. Ya, mungkin Mas Dimas bisa dimulai untuk introduction kerisnya dulu. Perkenalkan dulu keris-kerisnya namanya siapa-siapa aja Mas. Oke, keris itu kan bukan karena ada jinnya lah, ada apanya gitu, cuman karena memang hasil penempaannya, hasil pembuatannya itu menarik gitu untuk dipelajari. Dan daripada dianggap kalau di agama tertentu ya, dianggapnya kan katanya menuhankan atau musyrik kepada keris itu kan nggak bagus. Tapi sampai saat ini sih saya nggak pernah yang namanya menuhankan keris gitu. Kalau saya menuhankan setan sih sebenarnya. Nggak bohong. Serius banget sedih. Ya udah habis itu suka gitu-gitu. Sebenarnya kalau dapat keris itu perasaannya kayak dulu waktu umur 7 tahun dikasih mainan sama orang tua, tuh perasaan senangnya kayak gitu. Ya ada perasaan kayak wah punya keris bagus. Mulai belajar gitu sebenarnya keris tuh bikinnya gimana, dan yang lebih keren itu bukan karena kalau gini, aku nggak bisa bilang kalau keris itu nggak ada magisnya, nggak ada mistiknya, pasti ada gitu. Cuman itu di nomor 666 lah gitu. Pertama adalah gimana keris itu dibentuk, kegunaannya apa, filosofinya apa, dan sebenarnya kalau bahasa Indonesianya kan keris itu kan pegangan, atau bahasa Jawanya kan ageman. Nah, ya itu agemannya sebagai saya yang lahir dari suku Jawa, walaupun di suku-suku lain pun ada keris gitu. Bahkan sampai Makassar pun ada keris. Bahkan kalau mungkin nanti Mbak Danisa bisa cerita warisan budaya pusaka dari latar Pasundan itu kan kujang. Sebenarnya di Pasundan pun ada keris. Kalau keris yang pertama yang membuatmu ingin untuk kamu mulai mengoleksi itu apa? Yang pertama Sebenarnya gini, jujurnya dulu aku juga takut. Jadi nggak deng, long time in the galaxy far away, kakekku tuh punya keris, koleksi keris. Saat dia meninggal, keluargaku tuh merasa bahwa wah nanti ini mistik, udah deh kita kasih orang aja. Iya, terus akhirnya dikasihin orang. Terus pas aku udah gede, aku mikir
kok kenapa dulu dibuang ya, terus abis itu terus aku menikah terus dikasih hadiah keris. Aku rawat, kok lama-lama tadinya juga takut, nggak pernah mau ngeliat gitu, nanti ada apanya segala macamnya. Akhirnya timbullah rasa suka gitu, wah dikasih lagi 1, dikasih 2, dikasih 3, lama-lama keterusan, dan totalnya sekarang dengan sombongnya aku bisa bilang aku orang biasa yang punya keris ratusan. Detailnya berapa? Ada 728 keris. 728 keris. Baik, dari 728 keris itu mana yang salah satunya itu yang apa berpengaruh di dalam kehidupanmu sehari-hari gitu? Kalau berpengaruh sih ada satu keris yang dibikin oleh Empu Supo Mandrangi, itu yang bikin keris zaman Majapahit. Oh ya, buat informasi, keris aku nggak ada kerisku yang dibuat tahun setelah kemerdekaan. Paling muda itu tahun 1800. Karena itu udah jadi gini, keris yang dibuat setelah kemerdekaan itu memang masuk kategori baru gitu, tapi secara bentuk benar, cuman nggak ada unsur isoteri lah. Keren banget bahasa gue, isoteri, gila. Sotere itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu. Isoteri ya, lalu kan, nah jangan gitu dong, susah ngejelas. Gue nggak tahu, pokoknya yang penting tiap ten aja gitu. Nah, gimana? Unsur ada isoteri, ada eksoteri. Berarti isoteri itu adalah unsur di dalam kerisnya, entah itu ada unsur mistiknya, unsur atletiknya, tapi yang pasti pembuatan keris itu berisi doa. Gitu, misalkan kayak ada keris namanya sabuk inten ya bentuknya. Kita dapur keris itu adalah bentuk keris. Sabuk inten tuh semoga pemiliknya itu selalu diberikan kedudukan yang tinggi, kekayaan, kemakmuran. Jadi kayak memakai ikat pinggang dari intan gitu. Udah gitu. Nah, semoga itu. Nah, sebenarnya filosofinya tuh seperti itu, kayak misalkan ada lagi keris, contoh deh, keris jaran goyang. Itu sebenarnya jaran tuh kan kuda. Goyang itu kan ya goyang ya, bergoyang. Jadi mudah-mudahan kalau memegang keris itu bisa untuk menundukkan menjinakkan apapun yang ingin kita jinakkan. Misalkan Mas Bella nih mau izin lagi dari kantor, gimana ya? Nah, mudah-mudahan bosnya jadi nurut gitu. Tapi diganti juga baik gitu. Mas, suka punya banyak, dan ada beberapa keris yang mungkin tidak bisa aku perlihatkan karena itu memang peganganku gitu. Ada yang keris yang ya diperlihatkan, ada yang itu jangan diperlihatkan karena ageman. Kenapa bisa seperti itu, Mas Dimas? Gini deh, orang dulu beli, misalkan gini, orang dulu punya keris tuh, aku akan diangkat menjadi pegawai kerajaan misalkan. Aku akan datang ke Mas Garna pembuat keris nih. Empu, kalau pembuat keris disebut empu ya. Aku mau jadi anggota kerajaan, aku butuh keris untuk menjadi peganganku saat nanti masuk di kerajaan. Nah, Mas Garna ngomong, oke, aku bikinin. Tapi aku butuh waktu 3 tahun untuk bikin itu. Oke, ya udah. Berapa kira-kira yang harus aku jadikan imbalan untuk buat keris itu? Mas Garna ngomong, aku mau 4 ekor sapi dalam waktu 3 tahun. Ya udah. Nanti sebagai seorang pembuat keris, Mas Garna akan tirakat tuh. Nah, ini udah mulai masuk mistik nih. Gitu. Dia akan nyari nanti batu meteoritnya di mana, besinya di mana ngambilnya. Dia begitu dapat wangsit ya, dia akan jalan, misalkan kita taruhlah di Gunung Lawu tuh ngeri. Gunung Sindoro misalkan. Dia ke Gunung Sindoro, nanti di jam sekian, waktu sekian nanti akan ada batunya, itu dibikin sama dia di tempat. Nah, tempat itu isinya doa. Mudah-mudahan nanti Dimas yang megang keris ini akan mendapatkan banyak kemakmuran, disayang sama rajanya, disayang sama semua orang. Isinya doa sebenarnya, bukan mistik. Karena gue sampai hari ini tidak pernah menemukan hal mistik kayak keris terbang segala macam tuh. Gue bisa jamin dan gue bisa menantang kalau lu bisa buktiin ke gue ya,
keris itu mistik, buktiin. Gue mau lihat, gue beli deh. Gitu. Cih, sombong gini. Kira-kira sebenarnya jadi sebenarnya ya doa dalam bentuk pusaka gitu. Contohnya gini deh. Keris yang sekarang lagi aku punya sih kerisnya. Jadi pamornya motifnya itu namanya buntel mayit. Serem kan? Padahal kalau di Jawa itu buntel artinya tuh miring. Buntel itu artinya merambat, membuntal gitu. Mayit itu artinya miring. Nah, itu buat kedudukan bagus. Jadi kayak tangga karir gitu, lama-lama ke atas. Cuman orang mikir ya, wah buntel mayit. Kalau orang Jawa nyebut jenazah kan bukan mayit tapi mayit. Beda. Mayit sama mayat tuh beda. Nah, akhirnya orang percaya ini nanti bisa ada setannya segala macam, dibuang lah. Padahal sayang. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi buat doa ya, apa dibuat doa, dan bahan bakunya tadi juga ada dari meteorit juga ya, dan itu juga membutuhkan waktu yang tidak cepat dia. Nah, cepet. Jadi gini loh, aku selalu kagum ya sama budaya Nusantara. Tahun 1847 tuh ada meteor sebesar lemari jatuh di Prambanan. Oh, Nah, akhirnya dipecah. Satu dibawa ke keraton yang ada di daerah Jawa Tengah. Satu lagi, kenapa nama keratonnya tuh samarkan? Karena nanti ada ceritanya. Satu lagi dipecah-pecah dikasih ke semua yang punya hubungan dengan keraton itu. Tadinya tuh tinggal setengah lemari, sekarang tinggal sekepel. Karena dipotongin, dijualin. Tahun 1987 aja 1 gram itu harganya udah 2,5 juta meteorit itu. wow. Gitu. Nah, meteorit itu nih aku ada contoh kerisnya ya. Meteorit itu untuk pamor. Pamor itu yang putih-putih ini. Ini bahannya meteorit. Gitu. Nah, itu yang apa? Akhirnya terus makanya bahan keris itu mahal gitu, dan ya ceritanya jadi si empunya tuh membuat keris dari ya kayak barusan yang ngekeluarin ini kan pamornya kan pendaringan keba. Pendaringan keba tuh semoga yang megang keris ini selalu bisa punya beras, bisa makan, tercukupi. Jadi nggak ada yang namanya kayak exigence-nya tuh apa, walaupun ada sih. Tapi nggak. Gini deh. Semua makhluk halus itu nggak berani sama keris. Gimana dia lebih tua? Oh, walaupun benda iya maaf masih kita mati. Contohnya gini aja, orang Amerika ya, kan kita punya teman yang tinggal di Amerika nih. Mereka kalau ada meteor ngambilnya tuh pakai satu peralatan lengkap ya, ya, kayak baju astronot gitu kan, lengkap lah biar nggak kena radiasi. Sedangkan orang Jawa cuman dipendem pakai kayu meteorit itu. Tuh Bener. Iya, kalau aku bisa menambahkan ya. Jadi keris itu kan memang pada mulanya memang itu sebagai senjata ya, senjata tradisional yang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia dan Filipina. Dan mereka di setiap negara itu memiliki ciri khasnya sendiri. Dan di Indonesia sendiri memang memiliki ya terutama mungkin dari sejak zaman Hindu Buddha di Indonesia, dari era Majapahit yang mulai ditemukannya bahwa keris-keris ini tuh hingga sampai sekarang populer, yang sampai ada gitu, kayak keris Empu Gandring, terus keris Kiai Sengkelak, terus keris Setan Kober gitu, dan masing-masing memiliki cerita gitu. Tapi kenapa itu kok bisa mungkin dikaitkan dengan hal-hal yang memiliki energi, memiliki sesuatu yang bisa bisa digunakan, dimanfaatkan, itu aku pikir ya para empu ini yang membuat keris, ketika misalnya seperti tadi dikatakan Dimas bahwa di situ tuh terselip
doa-doa gitu ketika dalam pembuatan gitu. Ada sebuah upaya yang bahkan upayanya itu sakral gitu, sehingga membuat dalam prosesnya ini tidak hanya pembuatan keris saja, tapi mentransferkan sebuah energi itu. Dan aku pikir jika kita percaya adanya residu, teori residu energi gitu, maka dalam setiap logam terutama ya, apalagi yang berkaitan dengan meteorit yang tadi disebutkan Dimas itu, memang memiliki ada sesuatu campuran energi tersendiri. Karena energi itu kan yang ada di dalam kerisnya, contoh misalnya itu ada dalam pembuatannya itu melalui transfer doa-doa yang ditransferkan, yang diucapkan secara terus-menerus gitu. Ketika kemudian keris ini dipegang oleh seseorang dan seseorang itu memiliki koneksi tanpa harus babibu, yowis itu adalah keris yang bermanfaat buat kamu gitu. Iya. Keris yang memberikan energi secara nggak bisa kamu jelasin, dan dari energi itu ada seseorang yang bisa mengakses residu tersebut, residu energi yang sudah dipegang secara turun-temurun, yang dulunya mulainya digunakan untuk senjata, kemudian hingga disimpan gitu. Yang disimpannya ini akhirnya tidak hanya sebuah soal senjata saja, tapi ini tuh ada sebuah cerita loh. Ada cerita yang kayaknya ini perlu loh untuk diceritakan gitu. Ibaratnya itu benda-benda cagar budaya itu, warisan itu kan juga mesin waktu juga. Itu merupakan mesin waktu yang tidak hanya sekedar benda gitu. Orang yang akan bisa memahami itu ini adalah kapsul mesin waktu yang bisa kita akses bagaimana melihat masa lalu atau di masa depan. Itu di dalam konteks post modern ya. Jadi maka pemahaman keris ini yang, karena saya mendengar juga bahwa keris itu tidak melulu mulai untuk mencoba mengeluarkan dari stigma goib gitu, stigma klinik yang sebenarnya menghambat seseorang untuk belajar sejarahnya. Iya. Maka dengan kita berharapnya di podcast ini kita bisa berdiskusi hakikatnya apa sih keris, hakikatnya bagaimana keris ini menjadi penting buat kita gitu untuk hari ini dan di masa depan. Itu sih tambahanku. Misalkan gini, Mbak Danisa atau Mas Bella ya, pengen punya keris, bukan menyiapkan keris, taruhlah misalkan main ke rumahku terus ngelihat, Mas aku kok dari tadi matanya suka sama kerisnya itu, padahal belum dibuka gitu. Nah itu mungkin udah ada koneksi kayak, ya udah Mbak kalau misalkan, atau Mas Bella, ya udah Mas kalau misalkan mau bawa deh, mau dibayar berapa atau mau dimaharkan berapa, aku manut gitu kan. Nah itu biasanya udah ada koneksinya. Entah nanti suatu saat keris itu kan sebenarnya berterima kasih ke kitanya kan, Mak terima kasih ya, udah dirawat, nggak dibuang, nggak dianggap benda yang mistik. Mereka berterima kasih. Jadi kalau aku mau pergi aku kemana-mana bawa keris sampai sekarang. Jadi aku mau kemana pun, bahkan sempat ditahan juga. Nah bahkan kalau aku naik pesawat pasti aku taruh di kokpit pilot. Aku bilang aku bawa pusaka, nitip di kokpit. Nah ya aku satu ya, aku tidak pernah mengucapkan tolong. Misalkan aku mau ada meeting atau mau ada project gede ya, aku akan bilang saya mau meeting, kalau project ini berjalan saya akan lebih banyak lagi merawat warisan-warisan ini. Ya entah kenapa terus tiba-tiba bosnya yang ya udahlah Mas Dimas kalau misalkan emang harganya segitu bikin kontrak aja sekarang, kayak gitu-gitu kan jadi manfaat gitu loh. Sebenarnya ada hal gitu, atau misalkan mau ngadepin orang siapa gitu ya, cuman bilang aja aku mau ngadepin ini untuk urusan penting, tapi bukan untuk urusan yang buruk ya. Ya dia kalau misalkan mau ada sidang dia bawa keris. Oh. Tapi memang kerisnya bentuknya misalkan bentuk bawa yang jangkung deh. Jangkung itu kan tinggi, jadi lebih mencolok saat sidang, lebih didengarkan, lebih bisa
ya unsurnya ada seperti itunya. Jadi sebenarnya unsurnya untuk kebaikan, cuman entah kenapa jadi hal buruk ya karena kan orang-orang di negara kita itu kan suka banget mistifikasi dengan hal-hal yang pohon angker. Angker. Ya, cuman karena cuman ada penunggunya sih ya. Kalau penunggunya nggak gangguin, masa bisa dibilang angker kan nggak bisa. Nah, kayak gitu. Nah, memang ada hal seperti itu. Bahkan ada satu kejadian lucu. Jadi aku ke Jakarta, aku masuk satu mall gede gitulah. Kita nggak usah sebut namanya, tapi depannya Pasifik, belakangnya Play. Nah, aku bawa keris, terus dicek kan sama security-nya ngomong, "Mas nggak boleh bawa senjata tajam." Gitu. Nah, satu hal lagi, aku koreksi dikit, keris itu bukan untuk perang. Kalau keris lawan pedang udah pasti kalah. Secara fisik secara fisik kalah orang keris. Gagang keris tuh ketipis banget, kayak tusukan kayak tusuk gigi lah gagang keris tuh. Kalau buat tusuk patah pasti. Karena mereka buat pegangan. Nah, akhirnya si security-nya ngomong, "Ini harus ditahan." Ya udah aku bilang, "Ya udah Mas, tahan aja kerisnya, nggak apa-apa. Saya cuman pesan satu hal, kalau ada apa-apa yang terjadi, jangan cari saya ya. Silakan mau ditahan, mau diambil boleh deh." Gitu. "Tapi kalau ada apa-apa jangan cari saya." Satpamnya langsung pucat gitu, "Mas bawa aja deh." Kalau aku kan kebetulan tinggal di Jawa Barat ya. Kalau di Bogor itu ada, bukan keris ya, mungkin keris memang ada ya, tapi juga ada namanya kujang. Kujang itu semacam keris tapi dia bentuknya lebih kecil, bentuknya seperti ini. Terus ada gagang keris yang gini, ada kayak gagang kayunya. Kujang itu sebenarnya simbol kebanggaan lah. Masyarakat Pasundan ya khususnya, masyarakat Sunda. Jadi tadi aku barusan baca-baca, ternyata kujang itu sudah dibuat zaman kerajaan Tarumanegara, Mas Dimas. Tarumanegara dulu. Nah, pada saat kerajaan Tarumanegara itu, kujang itu diperuntukkan untuk jimat. Ya bener ya. Memang fungsinya keris, kujang itu kan memang ditempa, diisi doa, kemudian orang-orang pada zaman kerajaan Tarumanegara itu menggunakan itu sebagai jimat. Jadi bukan untuk perang, bukan untuk hal-hal lainnya, tapi lebih ke untuk ini aja sih, jimat. Nah, terus seiring berjalannya waktu ketika pada saat kerajaan Pajajaran, kujang itu berfungsi untuk kenaikan pangkat. Yes. Nah, jadi orang bentuk kujang, terus bahan baku yang digunakan untuk kujang, terus dengan empu siapa kujang itu ditempa, maka itu menentukan pangkat si pemilik kujang tersebut. Bentuknya kecil nih. Iya, benar. Benar banget. Ya, sebenarnya belum ada jurnal yang itu tuh ditemukan tahun berapa. Cuman diperkirakan di tahun 1700 ya, tadi aku sempat baca-baca. Karena memang belum ada belum ada kepastian sebenarnya di kujang itu dari tahun berapa. Cuman memang pertama kali ditemukan kujang itu di situs kerajaan Tarumanegara, dan itu diperkirakan usianya 1700 tahun yang lalu. Terus sih. Ya. Dan sekarang kujang ya. Terus kalau mungkin teman-teman mau pada main ke Bogor, di sini suka ada Tugu Kujang. Jadi sepanjang jalan di Kota Bogor itu banyak dipenuhi oleh ornamen-ornamen seperti pagar itu yang bentuknya kujang. Dan di sini ada tugu yang namanya Tugu Kujang. Dan bahannya pun sama, mereka juga meteorit juga gitu. Karena memang kan sebenarnya budaya itu kan mirroring ya. Misalkan taruhlah paling simpelnya aja, ada Purwakarta, ada Purwokerto, ada banyak lah ya, gue lupa. Banjar banyak banget, ada Banjarnegara, ada Banjarsari segala macam. Nah ya kujang itu salah satu warisan budaya yang
memang dimiliki oleh orang-orang dari Pasundan, dari Sunda, sama dengan keris gitu. Kayak contohnya Mandau di Dayak di Kalimantan gitu ya sama aja gitu sebenarnya. Tiga berarti ya. Nah, Mando itu bahannya besi. Dia nggak ada pamoran. Oh, Gitu. Ya, aku juga nggak paham, maksudnya bukan nggak paham. Aku juga nggak sampai otakku ke sana karena gini, titik kelebur meteor dan besi itu kan harus menyatu. Itu harus sampai di 2020.000 derajat, sedangkan orang Jerman sekarang baru sampai di 8.000 derajat. Jadi kita nggak tahu cara bikinnya gimana. ngeri ya. Nah, misalkan kayak di bagian sini, di bagian ini itu ada yang namanya pejetan. Jadi saat dibikin empunya tuh menekankan jempolnya ke sini dengan kondisi panas. Gitu. Jadi salah satu contohnya itu gitu yang aku juga nggak paham gimana cara bikinnya, ya nggak mau mikir juga sih, kayak udahlah emang hebat gitu. Kebetulan untuk Mandau, aku juga punya. Mandau itu belinya waktu itu di Kalimantan ya. Itu Mandau itu lebih tebel teksturnya. Dan dia memang digunakan untuk bertarung. Kalau Mandau ya. Iya. Lebih digunakan untuk bertarung, berburu, dan untuk untuk menebang pohon. Sebenarnya itu alat dapur, alat sehari-hari seorang pria kayak gini deh. Kulturnya Betawi itu dia punya golok ya. Ya. Nah, Mando itu seperti itu. Tapi selama ini aku belum pernah melihat Mando yang asli, total asli, karena jadilah ini panjang ceritanya. Itu udah ngomonginnya nanti ada Panglima Burung, Panglima Kijang, siapa itu. Nah itu ya. Panglima Harimau dan sangat lain-lain. Itu sangat-sangat magis karena mereka tidak membuat Mando, tapi Mandonya diambil langsung. Muncul tiba-tiba gitu. Kayak gitu. Tadi gimana Mas Darna mau nanya apa? Nah, pernah kan sempat melihat dari videomu yang kamu tunjukin kalau ada dari koleksimu itu, nah salah satunya itu ada yang dibungkus dengan kain putih gitu. Sepertinya itu spesial. Itu bisa diceritakan sedikit, Mas, soal itu. Apa ya? Ini atau kerismu yang memiliki treatment khusus gitu. Itu apa? Gua selalu bilang sama diri gua gitu, bukannya gua mau menyombongkan bahwa gua manusia gitu, cuman gua bungkus putih itu karena baru gua bawa, tadinya bukan ada apa-apa. Jadi karena baru gua bawa pergi terus gua bungkus putih. Jadi ada orang yang ngomong gini, kalau kita udah punya banyak keris, kita harus punya keris yang paling sepuh, paling tua gitu. Karena itu untuk menindih keris-keris yang lain agar tidak berantem. Nah, gua pelanggar hal itu. Gua nggak mau yang nindih, ya gua punya gua, ya lu nurut ke gua. Kalau lu macam-macam, kalau lu berisik, ya gua marah gitu. Contohnya gini deh, setiap aku habis bawa keris pulang gitu ya, tuh biasanya si ibu tuh, si dokter itu tuh selalu ngomong gini, "Dokter ya, jangan tidur di kamar." Ih, marah. Kan marah sih, jangan tidur kamar kerja. Akhirnya aku tidur kamar kerja. Biasanya kerisnya aku taruh bawah bantal. Aku pengen tahu keluarnya apa nih. Mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, mau naga, mau harimau. Aku mau lihat keluarnya apa. Sehari biasanya. Iya, entah mimpi atau entah muncul sosok gitu ya. Muncul sosok samar gitu. Nah, sehari kalau keluar ya udah, ternyata ini. Biasanya kan ada pitutur. Nah, rata-rata nasihatnya tuh gini, Haji ibadah, selalu menyebut nama Tuhan gitu kan. Rata-rata gitu. Biasanya sekali, 2 kali, 3 kali nggak keluar, keempatnya aku taruh kaki. Biasanya keluarnya marah. Ya kan aku udah ngomong baik-baik dong, aku kenalan yuk gitu. Aku nggak mau kenalan. Keluar aku taruh di kaki, biasanya keluarnya bentuknya nggak enak. Kayak gitu. Bisa dideskripsikan secara visual. Iya, kadang-kadang harimau, kadang-kadang orang yang cakarnya panjang gitu. Monyet. Cuman kalau kayak gitu kan aku selalu berprinsip, gua ngerawat lo ya, daripada lu dibuang
daripada lu dilarung, lu dibakar, lu dimusnahin, mendingan kan gua rawat. Nah mereka seneng gitu. Jadi ya mungkin kayak ya kan mereka gitu kan ada gengsi-gengsinya juga kayak siapa kamu gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih. Gitu kayak siapa lu melihara gue, emang lu punya sanggup apa gitu. Aku menghormati gitu. Nah biasanya tuh ada gitu. Dan kalau pengalaman mistis punya keris tuh, kan aku dulu suka minum madu ya. Terus kok madu kok belum diminum udah tinggal setengah. Aku nanya sama Reni, kita panggil aja namanya Reni. Terus aku nanya, yang madu kamu minum ya? Enggak gitu. Terus aku mikir, kenapa siapa yang minum? Reni ngomong, kemarin pas waktu subuh kerisnya tuh bunyi kotak gitu. Terus dia ngintip, kok ada perempuan pakai baju dulu lah, pakai kerudung sebenarnya. Oke. Si Reni tidur terus diingetin sebentar lagi udah mau subuh, jangan lupa sholat gitu. Sebenarnya malah kayak gitu. Tuh gitu. Ya terus itu mungkin gara-gara itu dia minumnya madu. Terus karena waktu itu ditawar dengan harga mahal, aku jual. Iya. Terus kalau yang bisa keris bisa berdiri sendiri gitu gimana? Bisa ceritakan gimana? Oke. Keris bisa berdiri sendiri itu sebenarnya karena proses tempanya sangat bagus. Gini deh, simpelnya gini. Pernah ngeliat yang video orang ngediringin batu kali ya? Ya. Nah itu prosesnya sama seperti itu. Karena proses tempanya tuh seimbang. Proses tempanya seimbang. Jadi bukan mistik. Gitu. Jadi bukan mistik kayak misalnya. Dan itu perhatiin, kalau keris berdiri sendiri itu dia pasti dekat dengan sarungnya. Nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri kalau orangnya punya jin. Mungkin. Itu. Gitu. Dan banyak yang menyeramkan dari keris itu sebenarnya tukang tipu yang jualan kerisnya. Itu tuh tukang tipunya banyak banget. Keris dibuat dari tong sampah. Itu mereka sangat jago. Mereka sangat jago dan memang butuh ketelitian. Jadi ilmunya ilmu titen. Ini asli, ini enggak. Nih bahkan dari besinya ya, misalkan aku dapat keris gitu. Asli tangguh tuh awal pembuatan. Mana nih Mataram kuno? Nggak mungkin ini Tuban. Kenapa Tuban? Karena Tuban itu besinya itu agak-agak biru, agak-agak abu-abu. Gitu. Jadi ada kenapa abu-abu? Karena waktu itu kelut barusan meletus. Gitu. Jadi materialnya tuh ini gara-gara letusan kelut nih gitu-gitulah pokoknya. Ya banyak lah kayak ada lagi aku pernah mau ditipu. Jadi ada orang datang terus nawarin keris. Dia bilang, "Mas, ini dapurnya brojol." Dapur brojol tuh maksudnya kalau kita megang keris itu mudah-mudahan kita bisa brojol, kan artinya kan lahir ya, atau terlepas, misalkan ya terlepas dari masalah keuangan, terlepas dari masalah percintaan, mudah-mudahan bisa terbebas dari hal itulah. Makanya megang keris pertama yang harus dipunyai seseorang itu brojol. Gitu. Biasa kan aduh finansial berantakan nih, bisa selesai masalahnya, bisa brojol dari kesulitan lah ibaratnya gitu. Nah dia jual keris itu karena aku udah punya brojol tuh ada sekitar kayak 130-an brojol gitulah. Terus sudah aku bilang, mau dijual berapa mas? Wah saya mau jual 1,5 juta. Oh aku udah ada. Dan itu datangnya inget banget jam 4 sore. Terus sudah dia ngobrol ngalor ngidul segala macem. Katanya dia bisa menarik keris, ya mungkin aku percaya ya dalam hal itu. Cuman kan menarik keris yang ada di alam itu kan sama aja kayak maling. Ya kan misalkan rumahnya Mbak Japsa. Berarti kalau misalnya ada yang menarik keris itu tidak seharusnya semestinya diambil. Iya, maksudnya kayak gini aja nak. Misalkan kamu di rumah, sesimpel kamu di rumah punya pohon mangga deh. Kan kalau aku lewat, ambillah mangganya, nggak bilang kan nyolong. Iya kan sama aja nyolong. Sekecil apapun mencuri adalah mencuri gitu. Nah demi kesaktian banyak, ya malum lah ya, banyak orang-orang yang kayak merasa sakti terus aku bisa menarik pusaka gitu. Nah aku tuh nggak pernah kayak gitu, nggak suka lah. Nah dia bilang kayak gitu, udah capek tuh, udah jam 5 sore lah, mau maghrib gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, "Mas, saya punya satu keris, tapi kalau sampean mau lihat, sampean harus bayar ke saya 3 juta. Hah? Keris apaan nih?
saya punya keris Kiai Setan Kober. Widih, pengen gue sembah langsung gue cium kakinya tuh. Terus akhirnya aku udah capek gitu karena mau maghrib, aku ngomong gini deh, kalau memang bener itu keris Setan Kober, semua yang tidak bernyawa di rumah ini bawa pulang semuanya, mau mobil mau apa segala macam yang punya bawa. Aku beli kerisnya berapapun harganya, aku beli. Ibaratnya aku nyari duit lah buat beli keris Setan Kober itu. Udah, nah ya udah mas, kalau kayak gitu 3 juta ya udah, 3 juta ya, ambil, aku mau lihat kerisnya. Oke, nanti saya datang lagi mas. Kan itu jam 5:30 dia pulang, jam abis maghrib 6:30 aku WhatsApp, mas jadi ke rumah nggak? Jam 7:30 aku diblokir WhatsApp. Iya, ternyata dia bohong. Nah, jadi gini, Setan Kober itu bukan keris, itu pistol. Percaya gak? Karena nama aslinya tuh Brongot Setan Kober. Jadi kan gini, Setan Kober tuh punya Arya Penangsang. Arya Penangsang berkelahi dengan Sultan Hadiwijaya yang nama ya Joko Tingkir lah ya. Itu seri loh. Gimana bisa Joko Tingkir seri lawan Arya Penangsang? Sangat tidak mungkin. Karena Brongot itu artinya api yang mengejar. Jadi saat itu kan, waktu itu kan Pajang sama Jipang ya konfliknya. Itu tuh udah perang pakai pistol si Arya Penangsang. Jadi itu bukan keris, dan sampai sekarang tuh tidak ada. Itu pertama tentang Setan Kober. Kedua, Empu Gandring. Ini ada kesalahan sejarah. Ken Arok itu muridnya Empu Gandring. Sekarang mungkin nggak sih, dia sangat-sangat hormat dengan Empu Gandring. Dan dia membunuh Empu Gandring itu pakai keris ya. Walaupun aku tahu sekarang kerisnya yang punya siapa gitu. Keris itu belum jadi. Dan tahun segitu keris itu cuman modelnya dapurnya namanya betok. Betok itu untuk pegangan, tidak untuk perang. Itu sangat tidak mungkin Ken Arok membunuh Empu Gandring. Menurut yang aku percaya ya, sangat nggak mungkin. Karena dia gurunya gitu. Jadi memang aku aja nggak percaya Ken Arok membunuh Tunggu sama Tung, karena semudah itu lagi buat Ken Arok merebut kekuasaannya si Singosari. Iya, gitu. Jadi memang kan sejarah ditulis oleh pemenang gitu kan, kayak nih kemarin kerisnya di Pangeran Diponegoro dikembalikan dari Belanda. Bayangin deh Mas Bella, Mbak Danisa, Mas Garna, lu punya senjata rahasia nih, lu pasti tuh akan menjaga itu baik-baik. Sebelum lu diculik tuh udah pasti lu umpetin. Sangat gak mungkin. Gila, itu Pangeran Diponegoro yang bisa bikin Belanda bangkrut loh 5 tahun perang. Itu jadi emang banyak sejarah yang ya kan, intinya sebenarnya kayak gini kan biar kita nggak ngerasa bangga ya sama budaya kita gitu. Ya jadi kira-kira gitulah ceritanya gua yang sangat serius ini. Bella, gimana? Kamu ada tanggapan? Ya menarik, kita banyak yang ceritakan oleh Mas Dimas ya. Tadi yang menarik lagi dari Mbak Danisa tadi, ada di Bogor itu Ujang itu sampai semua tugu-tugu namanya di di Jawa Tengah ya lebih tepat, banyak kan, sampai kalau kan bentuknya keris ya, sampai pagar-pagar rumah itu bentuknya hampir kayak keris-keris juga ya, pagar-pagar rumah yang bukannya sekarang ya. Kalau pagar yang sekarang itu kan pagarnya yang modern. Itu pagar-pagar rumah yang zaman ya 80-an lah, itu modelnya tuh kayak pucuk-pucuk tombak dan keris gitu. Itu berarti sampai apa namanya, keris itu bisa membuat apa namanya budaya, dan membuat apa namanya itu loh, sampai bisa membuat kayak rumah dan yang ya itu bisa mempengaruhi itu nggak bisa seperti itu ya Mas Dimas ya, memang atau gimana? Ini kalau aku jawab ya, sebenarnya budaya kita tuh memang budaya yang gini lah. Kalau PBB itu buat masih ngomongin hak asasi manusia ya, kita tuh udah hak asasi arwah Indonesia. Ya kan? Coba sekarang gini deh, kita mau acara apapun, mertuaku Katolik, kemarin 100 harian, ya kan? Nah contohnya gini, kita suka lihat nggak sih ada ornamen kayak Gupolo yang bentuk kayak
raksasa di depan rumah tuh, atau di atau depan tuh kan ada tuh. Nah, itu aja udah serem loh. Coba bayangin anak-anak dulu ngeliat kayak gitu, nggak ada takutnya. Iya kan? Lihat Gupolo yang namanya ya kayak ngeliat kayak gitu tuh ada, dan kalaupun ada kujang akhirnya memang kita yakin bahwa warisan leluhur kita tuh bisa melindungi kita secara lahir dan batin. Sebenarnya itu, tapi kan sekarang udah mulai kayak nggak keren banget sih. Jujur aku juga sebenarnya malu loh. Punya keris banyak tuh aku selalu menyembunyikan diriku kayak gue nggak ngerti apa-apa gitu. Karena aku pengennya orang lihat aku seperti orang modern yang gaya gitu. Jadi pura-puranya gue nggak ngerti lah. Kita ngomongin musik yang sekarang aja, film gitu. Tentu gue nggak mau, sebenarnya malu gue. Gitu. Ya jangan malu dong, justru kan nanti biar teman-teman yang nggak tahu soal keris bisa mendapatkan pencerahan kan dari perspektifmu sebagai seorang kolektor gitu. Karena tidak semua orang mengkoleksi kan, dan koleksi itu patut untuk bisa diceritakan apa saja yang membuat kamu mengkoleksi itu. Ya nggak? Nah, Danisa, gimana menurutmu? Kita masih ada 10 menit lagi nih kira-kira. Danisa mungkin silakan. Oke, terima kasih Mas Garna. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri ya, aku tuh ada ketertarikan sama benda-benda semacam itu, keris ya terutama. Karena kebetulan almarhum kakek aku tuh dulu juga kolektor keris loh. Nah, cuman pada saat beliau nggak ada itu mungkin saya masih SMP. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya keris-keris itu sempat diserahkan ke papa kan. Cuman mama aku nggak setuju karena ya banyak lah yang ditakutkan mungkin karena stigma mistis itu ya. Cuman sebenarnya aku sendiri tuh nggak masalah karena waktu aku nginep di rumahnya kakek aku sendiri pada zaman kakek aku masih ada, itu tuh aku selalu tidur di kamar tempat keris-keris itu berada dan puji Tuhan nggak pernah ada gangguan sedikit pun. Itu satu. Jadi aku sebenarnya kepingin sih merawat itu, cuman karena ya itu tadi, karena alasan mungkin mama aku nggak setuju sehingga keris-keris itu pada akhirnya terpaksa diberikan oleh rekan kakek yang dipercaya bisa memelihara itu. Nah, kebetulan kakekku itu juga dulu pernah mendalang ya. Jadi selain koleksi keris, beliau itu juga koleksi wayang kulit zaman dulu. Dan untuk bisa mendalang itu pun juga ada proses secara mistisnya, seperti misalnya tirakat, terus bertapa, berdoa, bahkan berpuasa juga. Sehingga ya ketika pertunjukan tuh kesannya magis dan alat-alatnya pun juga magis. Nah, si wayang-wayang ini dijadikan satu lemari bersama keris-keris tempat ya pokoknya disimpan jadi satu sama keris-keris itulah. Suatu hari setelah kakekku nggak ada kan masih menjadi perdebatan keluarga ya, keris-keris ini mau diapain. Di satu sisi papaku mau melihara dan keluarga yang lain juga mau melihara, cuman di sisi lain mantu-mantunya yang tidak setuju ya karena stigma mistis tadi. Nah, pada saat lagi terjadi perdebatan itu kan kerisnya masih belum diapa-apain tuh, masih ada di rumah kakek kan. Suatu hari pernah ada sepupuku yang nginep di rumahnya kakek, pas banget tengah malam sekitar jam 2-an gitulah. Nah, beliau itu kebelet pipis. Nah, pas mau kamar mandi, beliau tuh lihat ada sosok yang baris berjejer rapi. Dan itu sosoknya seperti Pandawa Lima. Iya, karena emang tadi keris Japur Pandowo. Nah, ada yang sosoknya seperti Semar, ada yang seperti Petro, ada yang seperti Gareng dan lain sebagainya. Jadi memang aku percaya pun keris itu ada penunggunya. Penunggunya tuh pasti bukan sosok yang semacam kuntilanak, pocong atau gerandong, enggak. Dia sosok yang lebih tua daripada itu. Karena apa? Selama ini keris tuh nggak pernah lo ganggu. Maksudnya nggak pernah mengganggu secara mistis. Mereka itu benda keramat yang bisa dibilang lebih manner ya, enggak kayak hantu-hantu yang asal nampakin diri nakut-nakutin orang itu enggak. Wujudnya itu lebih
Iya, elegan. Wujudnya itu lebih apa ya, lebih kita tuh ngelihat tuh sebenarnya gak takut seperti sepupuku sendiri. Aku gak ada rasa takut, tapi aku cukup syok. Syok itu dalam artian terkejut, wah ketemu nih sama sosok Pandowo Limo ini. Ibaratnya yang kita tadinya cuman mendengar melalui cerita, kayak ketemu artis lah. Kita cuma nonton di TV, cuman bisa lihat sosoknya dari buku-buku pelajaran. Ini ketemu langsung loh sama mereka yang mana mereka tuh lagi baris satu persatu mau masuk ke dalam kamar tempat keris itu disimpan. Saat mereka sedang berjejer itu tuh bentuknya itu seperti orang kah atau berupa asap atau apa? Seperti orang, tapi wujudnya tuh ada yang gemuk, terus menggunakan semacam mustika atau mahkota, atau di sininya juga ada seperti perhiasan ya, seperti mustika lah. Keemas-emasan, berkilau, terus sosoknya lebih kita kalau ngelihat tuh adem gitu loh, kayak yang kita segan gitu loh. Kayak sosok yang tua, dituakan banget. Aku selalu cerita bahwa keris itu tuh bukan benda yang harus ditakuti sebenarnya, karena isi keris tuh ajian rata-rata. Yes. Ya bener sih kata Mas Dimas, doa, terus juga pun ada kekuatan mistisnya tuh bukan mistis yang semacam nih isinya gerandong bisa buat nyantet tuh enggak sih. Mereka cenderung sosok yang melindungi. Sosok yang usianya sudah mungkin udah sangat-sangat tua dan bisa dibilang kuat. Sehingga mereka nggak akan ibaratnya gini, mereka nggak akan muncul semata-mata cuma untuk menakuti. Ibaratnya bukan barang murahan lah, bukan sosok yang murahan yang sering tamsak gitu, enggak. Kalau ada orang yang bisa melihat sosok yang ada di dalam keris itu berarti memang orang ini spesial. Seperti halnya sepupuku, itu juga bisa melihat itu tuh dia sosok yang spesial. Sebenarnya sepupuku sudah setelah melihat itu kayak udahlah kerisnya saya bawa aja, cuman ya di sisi lain ada yang nggak setuju gitu dari pihak keluarganya. Nah kalau saya beli aja, saya beli. Nah itu sudah nggak tahu kemana. sudah dibawa sama rekannya kakek. Kebetulan yang tahu itu almarhum papahku. Jadi udah nggak tahu kemana jejaknya keris-keris itu. Ada satu emang keris itu kan. Jadi sebenarnya kan ada pepatah kayak curigo manjing warongko gitu. Jadi kayak keris tuh memilih siapa tuannya yang akan dia ikut. Nah, aku pernah ya nggak punya duit, sama sekali nggak punya duit. Ya pokoknya cukuplah buat makan gitu. Terus kadang keris itu tuh minta untuk dijual. Misalnya aku nggak punya duit nih, aku nanya sama Reni, semua cukup kan buat makan, bisa kan? Iya, ya udah. Tiba-tiba ada aja yang nelpon, Mas Dim punya keris jaran goyang nggak? Ada. Mau dimaharin berapa? Mau dijual nggak? Lihat aja dulu gitu. Nah, dia datang tiba-tiba, Mas 15 juta deh. Padahal aku belinya cuma 500.000. Ada yang kayak gitu. Bahkan aku pernah nuker keris dengan beras. Jadi tetanggaku datang, Mas aku nggak punya beras beneran. Ginilah, tuker keris sama beras, mau nggak sama sembako? Ya udah boleh. Beliin sembako, kasih duit, kerisnya aku pelihara gitu. Ada yang dia mau butuh waktu bulan puasa, dia mau jualan sosis buat buka puasa gitu. Terus, Mas ini aku jual 700, aku tawar 500 deh. Nggak bisa Mas, ya udah 700 tuh ada yang aku beli gitu. Dan itu ternyata keris dari Makassar. Dan ya ada hal-hal seperti itu. Jadi keris tuh kayak gini, daripada kamu memelihara aku, lebih baik aku dijual, ada manfaatnya buat kamu. Tuh ada yang seperti itu. Biasanya tuh kalau ada musim-musim pemilu, musim caleg gitu tuh banyak yang nyari. Jadi memang kan hal seni itu kan nggak ada regulasi harganya ya, tergantung gimana. Misalkan kayak Mas Bel, yaudah deh nih terserah deh Mas Bel mau ditukar berapa, 2.000 rupiah, 2.000 perak juga nggak apa-apa gitu. Mas Bel, Mas hatiku kok diserak di 300.000 ya Mas, ya monggo. Kalau memang segitu, mudah-mudahan sama-sama berkah. Salaman udah gitu. Dan banyak juga ya temanku yang mengkoleksi, akhirnya terus keterima kerja ya, walaupun bukan karena kerisnya ya, cuman mungkin karena saat itu dia jadi auranya lagi lebih terbuka, dan terus akhirnya dia bisa koleksi banyak ada. Cuman
sebelum menutup podcast ini aku punya satu cerita dan ini bisa dicek ceritanya, latar belakangnya, tapi ini tidak sama dengan ada yang di buku sejarah. Jadi gini, Mataram itu dibentuk oleh Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Gede Pamanahan. Ya. Kalau pernah tahu, nah mereka mendapat wangsit, nama wangsitnya Gagak Emprit. Wangsit Gagak Emprit. Gagak Emprit itu pohon kelapa yang hanya berbuah satu, cuman ada satu buahnya. Nah, siapa yang meminum air kelapa itu, keturunannya akan menjadi Raja Mataram. Mataram dibagi dua ya, Mataram kuno sama Mataram baru. Nah ini Mataram baru. Nah, aku cerita yang versi bukunya dulu. Nah, di versi buku itu, Ki Ageng Pamanahan yang meminum air kelapa itu. Lahirlah Danang Sutawijaya dan lain-lainnya, akhirnya jadi Mataram. Sejarahnya gitu. Ini ada hubungannya sama Kris. Nggak apa-apa lah ya cerita gini, Nat. Tapi sebenarnya tidak. Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan tuh teman seperguruan. Ki Ageng Giring tuh punya padepokan dekat rumahku sini sih. Nah, suatu hari Ki Ageng Pamanahan datang, kita harus bikin Mataram nih. Dia mau diskusi dengan Ki Ageng Giring, tapi Ki Ageng Giring lagi bertapa. Ki Ageng Giring lagi bertapa. Nanti bisa dicari tuh di Google, Wahyu Gagak Emprit. Nah, ketemu sama istrinya Ki Ageng Giring. Dia Ki Ageng Gede Pamanahan nanya, Ki Ageng Giring mana? Oh lagi bertapa gitu, karena jalannya jauh. Ya udah deh, aku tak istirahat dulu di sini. Nah, laki-laki ketemu perempuan, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Oke, ya kan Jawa kan selalu penuh dengan sanepo ya, sekiasan lah. Gak mungkin kan, wah Ki Ageng Pamanahan melakukan dengan gak bagus tuh, sejarahnya jadi gak bagus tuh. Kan udah keluarlah anaknya dari hubungan itu. Ya Ki Ageng Giring paham, dan setelah itu memang Ki Ageng Giring ya cuma nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Ya udah mau gimana lagi. Akhirnya anaknya makin lama makin besar, namanya Pangeran Purboyo. Dia tanya sama ibunya, bapakku tuh siapa gitu. Bapak kamu tuh yang tinggal di keraton tempat kamu biasa main itu. Buktinya apa? Wes gini, kamu bawa keris ini, kerisnya tanpa sarung. Temuin bapak kamu, bilang, apa bener yang punya keris ini bapak aku? Pangeran Purboyo datang ketemu sama Ki Ageng Pamanahan. Kata ibuku yang punya keris ini adalah bapakku. Apa bener? Ki Ageng Pamanahan ngomong, iya aku bapakmu. Sekarang bilang sama ibumu, keris ini disarungkan. Pangeran Purboyo balik ke ibunya. Bu, kata bapak keris ini disarungkan. Dan tahu apa yang terjadi? Ibunya menusuk perutnya dengan keris itu, meninggal. Gitu ceritanya. Nah, aku punya keris itu. Oh, keris Dan aku gak berani bikin. keris yang jadi saksi ya berarti ya. Iya. Oh. Kamu bisa Caranya sebenarnya mengakses residu memori yang ada di keris itu nggak? aku kebetulan kenal sama salah satu penulis, jadi penulis pidatonya Ngarso Dalem tuh temanku. Nah, aku cari dia juga pencinta keris juga gitu. Cariin seratnya yang mana. Ada mas, pernah tercatat tapi cuma 3 kalimat. Gitu. Kan budaya kita kan budaya literasi ya. Iya. Nah, itu ada cerita itu, dan aku autentifikasinya saat itu aku ke makamnya Pangeran Purboyo deket di sini. Dan for your information, semua kapal yang melewat makam itu akan jatuh. Semua kapal yang melewat atas makam itu akan jatuh. Benar. Iya. Itu nah. Pas aku datang tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Oh ya udah bener berarti nih. Baik, sepertinya menarik sekali untuk episode ke-23 Horor Hore Podcast ini. Tidak terasa sudah 1 jam lebih. Atas cerita dari Dimas soal koleksi kerisnya dan salah satu beberapa yang berkesan buat dia. Mungkin ada tadi sedikit cerita bagaimana keris bisa tidak hanya sebagai mungkin koleksi saja atau sekedar sebagai jimat pun orang pun tidak masalah, karena selama itu memberi sugesti baik buat pemiliknya, kenapa tidak kan? Karena apapun yang kita yakini, apalagi itu
barang yang sudah lama gitu. Pastinya ketika barang yang sudah lama itu akan lebih menarik ketika bisa disimpan gitu, dan mungkin diamati saja pun akan sedikit demi sedikit kita seperti sedang berbicara gitu dengan si benda ini, memberikan cerita gitu. Atau hanya sekedar menikmati estetikanya, bentuknya gitu, karena sebagian orang pun juga menyukai estetik lain, tak hanya sebagai sebuah senjata atau sebuah koleksi. Baik begitu, terima kasih banyak teman-teman Dimas, kemudian ada Bella dan juga Danisa untuk Horror Podcast. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.